Shalom semuanya. Di sini saya akan membahas tentang etika hidup Kristen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Tampubolon dengan NIM 2021 102143. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya etika dalam Kristen. Dalam hidup, kita sering menemukan adanya masalah yang berkaitan dengan etika. Etika ini muncul ketika manusia dihadapkan pada sebuah masalah. Saat menghadapi masalah, kita diwajibkan harus mengambil sebuah keputusan. Namun, keputusan yang diambil seringkali melanggar etika atau tata cara yang seharusnya. Etika Kristen. Etika Kristen adalah sebagai ilmu yang membahas tentang moral manusia secara kritis. Menurut hukum Taurat, etika Kristen adalah segala perbuatan yang dikehendaki oleh Allah untuk selalu melakukan perbuatan baik. Juga tanggapan akan kasih setia Allah yang akan menyelamatkan hidup manusia. Fungsi etika dalam Kristen. Yang pertama, mengetahui atau membandingkan mana perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Selanjutnya, menjadikan umat Kristen hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan keharmonisan di dalam cinta kasih. Selanjutnya, memberikan gambaran atau orientasi hidup bagi umat Kristiani. Selanjutnya, membuat manusia dapat bertanggung jawab atas hidupnya. Selanjutnya, membuat manusia lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, mengajak umat Kristiani untuk bersikap rasional saat mengambil keputusan di tengah-tengah kehidupan Kristiani. Selanjutnya, mempengaruhi umat Kristiani untuk selalu menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan beragama. Selanjutnya, menjadikan manusia lebih dekat dengan Sang Pencipta dan taat pada aturannya. Selanjutnya, ciri-ciri dalam etika Kristen. Yang pertama, etika dalam Kristen didasarkan pada iman. Iman adalah hal yang terpenting. Iman itu sendiri bukanlah kekayaan intelektual atau pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan. Namun, iman adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang membuat manusia lebih dekat kepadanya. Yang kedua, etika dalam Kristen didasarkan pada tabiat. Tabiat merupakan sikap lahiriah yang menyangkut batin manusia untuk memilah-milah mana yang baik dan buruk. Tabiat ini sendiri tidak dapat disamakan dengan watak, karena watak dapat berubah tergantung lingkungan sosial seseorang. Yang ketiga, etika dalam Kristen bersumber dari Tuhan. Sudah jelas jika etika dalam Kristen bersumber dari Tuhan. Hal ini terbukti dengan adanya aturan dalam menjalankan kehidupannya, di mana etika itu sendiri harus ditaati. Jika tidak, sama saja kita telah menentang Tuhan. Yang keempat, etika Kristen merupakan pilihan yang sukar. Hidup menurut peraturan yang sudah ditetapkan itu sangatlah sulit. Apabila jika harus hidup menurut karakter Kristus, hal ini juga dirasakan oleh umat Kristiani. Contoh kecilnya, ketika kita melakukan kebohongan, yang dimana kebohongan itu adalah kebaikan untuk kita sendiri. Selanjutnya, macam-macam etika dalam Kristen. Yang pertama, etika filosofi, yaitu perbuatan yang menyangkut moralitas yang dipandang dari sudut filsafat melalui sebuah rasio perbuatan menurut hukum Taurat. Yang kedua, etika teologis, etika yang membahas sesuai ajaran Kristen, yakni perbuatan yang dilakukan manusia sesuai dengan perintah Tuhan.
Yang ketiga, etika sosiologis, yaitu etika yang berfokus pada keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia, yakni membahas hubungan seseorang dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, etika deskriptif, yaitu etika berkaitan dengan penghayatan serta pandangan iman Kristen terhadap gaya hidup modern. Yang kelima, etika normatif, yaitu usaha untuk menetapkan hasil yang ideal antara pola dengan perilaku umat Kristiani dalam bertindak di dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, etika deontologis, yaitu etika yang berlaku secara mutlak di dalam kehidupan. Etika ini harus dijalankan tanpa memperhatikan kondisi dan situasi yang ada. Dampak dari etika ini tidak memperhitungkan keuntungan, namun lebih kepada terciptanya perbuatan baik dalam kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, etika teologis, yaitu etika ini menjadi tolak ukur tentang baik buruknya suatu perbuatan agar perbuatan baik dapat terwujud. Seseorang perlu mempertimbangkan suatu tindakan sebelum melakukannya. Dalam etika ini, perbuatan memiliki tujuan yang baik akan selalu dinilai baik. Demikian informasi mengenai etika hidup dalam Kristen. Semoga dapat menambah pengetahuan tentang ilmu Kristiani. Semoga dengan kita sudah membahas artikel ini, kita lebih belajar lagi apa arti sesungguhnya etika dalam Kristen yang baik dan benar dalam kehidupan kita kelak. Hidup yang sesuai dengan etika Kristen akan membuahkan hasil yang terbaik di kehidupan kita kelak. Baik, terima kasih. Shalom.